Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang budiman, kali ini saya akan mengantarkan materi tentang interaksi sosial pada mata kuliah sosiologi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah bagaimana kita mampu untuk memahami definisi interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan interaksi sosial dari beberapa aspek atau hal. Yang pertama, definisi interaksi sosial, kemudian aspek-aspek interaksi sosial, kemudian syarat terjadinya interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi ada 4 hal yang saya ingin jelaskan pada kesempatan ini. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan bahwa interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Jadi ketika memahami ini berarti kita harus memahami apa itu aktivitas sosial. Anda tahu apa aktivitas sosial itu? Misalnya proses jual beli atau yang terjadi di pasar, itu merupakan aktivitas sosial. Kemudian proses belajar mengajar di ruang kelas, itu juga merupakan aktivitas. Bekerja pun juga aktivitas. Jadi aktivitas ini bisa terjadi ketika terjadi interaksi. Interaksi sosial juga merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Oleh karena itu, tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Jadi itu menurut Kim Bal-yong ya, menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah kunci. Orang bijak biasanya mengatakan bahwa kalau ingin menjadi sukses maka harus melakukan interaksi sosial. Selanjutnya saya akan membahas keempat-empatnya, definisi sosial, kemudian aspek-aspek interaksi sosial, kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini terbagi 2, ada kontak sosial dan komunikasi. Kemudian terakhir adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa itu definisi interaksi sosial? Mari kita lihat. Gillen and Gillen mengatakan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu. Jadi antara individu dengan individu. Misalnya ini biasanya terjadi di rumah, itu kan individu dengan individu atau suami istri. Itu adalah interaksi atau hubungan sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok. Ini misalnya di dalam kelas ada dosen, kemudian ada mahasiswa. Mahasiswa itu adalah kelompok. Kemudian kelompok dengan kelompok biasanya terjadi di pasar, ada kelompok penjual dan kelompok pembeli. Itu menurut Gillen. Kemudian menurut Sargent, interaksi sosial adalah pada pokoknya memandang tingkah laku sosial yang selalu dalam kerangka kelompok, seperti struktur dan fungsi dalam kelompok. Maksudnya ini, orang bertingkah laku karena ada struktur. Struktur apa yang bisa kita lihat? Ini sama dengan jabatan. Misalnya dosen itu adalah merupakan struktur. Apa fungsi dosen? Fungsi dosen adalah mengajar. Nah, ini yang mempengaruhi tingkah laku dalam berinteraksi. Kemudian Sarjono Sukanto, interaksi sosial adalah sebuah proses sosial yang punya hubungan dengan berbagai cara berhubungan, baik sesama individu maupun kelompok tertentu, yang tujuannya membangun sistem dan sebuah hubungan sosial. Itu menurut 3 tokoh terkait dengan definisi interaksi sosial. Apa aspek-aspek interaksi sosial? Aspek-aspek interaksi sosial ada 4. Yang pertama adanya hubungan, kemudian
ada individu, kemudian ada tujuan, dan yang terakhir adanya hubungan struktur dan fungsi kelompok interaksi sosial. Hubungan itu bisa dilihat seperti setiap interaksi sudah barang tentu terjadi karena adanya hubungan baik antara individu dengan individu maupun antara individu dengan hubungan kelompok. Ada individu. Setiap interaksi sosial menuntut tampilnya individu-individu yang menjelaskan hubungan. Jadi tidak bisa terjadi interaksi kalau tidak ada individu. Kemudian adanya tujuan. Setiap interaksi sosial memiliki tujuan tertentu seperti mempengaruhi orang lain. Jadi kita berinteraksi tentu mempunyai tujuan. Misalnya dosen dengan mahasiswa. Kenapa harus berinteraksi? Karena ada proses pembelajaran. Karena ingin mentransfer pengetahuan. Ya, mahasiswa ingin tahu, dosen memberikan informasi terkait dengan pengetahuan. Kemudian yang terakhir adanya hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok interaksi sosial. Adanya hubungan dengan struktur dan fungsi ini terjadi karena individu dalam hidupnya tidak terpisah dari kelompok. Di samping itu, individu memiliki fungsi dalam kelompoknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini ada dua, yaitu interaksi kontak sosial dengan komunikasi. Kita lihat apa itu kontak sosial. Kontak sosial atau sosial kontak terdiri dari dua kata, yaitu kon dan tenggo. Kon atau kum berarti bersama-sama, sedang tenggo yang artinya menyentuh. Jadi secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Kontak sosial ini berasal dari bahasa Latin. Kemudian kontak dapat bersifat positif, mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi. Suatu kontak dapat pula bersifat primer maksudnya dengan sekunder, yaitu kontak bersifat primer terjadi apabila mengadakan hubungan langsung, bertemu dan berhadapan muka, seperti misalnya apabila seorang tersebut berjabat tangan, saling senyum, dan seterusnya. Kemudian kontak sekunder memerlukan suatu perantara. Misalnya A berkata kepada B bahwa C mengagumi permainannya sebagai pemegang peranan utama salah satu sandiwara. Jadi kalau bahasa sekarang atau bahasa milenial, kontak primer ini bisa dikatakan tatap langsung atau ketemu langsung. Kalau kontak sekunder ini biasanya disebut sebagai dunia maya, ya. Ada perantara begitu. Ini offline, ini online. Kira-kira begitu. Paham ya? Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Menurut Sarjono Sukanto bahwa arti penting dari suatu komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerakan atau gerak-gerak badaniah atau sikap, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Jadi kalau kita mau memahami komunikasi ini adalah menafsirkan pada perilaku orang lain. Komunikasi ada dua, ada verbal dan non verbal. Kalau verbalnya yaitu menggunakan bahasa atau pembicaraan. Kalau non verbal biasanya gerakan badania, biasanya ada yang mengedipkan matanya. Itu ada tafsiran pada perilaku. Atau ada
orang yang membawa bunga kepada seorang gadis, walaupun dia tidak berbicara, tetapi kita bisa menafsirkan apa maksud orang tersebut, kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir saya ingin jelaskan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ini harus kalian perhatikan. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini menurut Gillen and Gillen ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Yang pertama adalah proses asosiatif atau process of association yang dibagi menjadi tiga bentuk, yakni akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses yang disosiatif atau process of dissociation mencakup persaingan, kontroversi, kemudian pertentangan atau pertikaian. Jadi proses asosiatif ini kebalikan dari proses disasosiatif, berasal dari kata dis ya, dis. Jadi kebalikan dari asosiatif. Saya akan membahas satu persatu apa itu proses of association. Di sini kita bisa lihat proses asosiatif atau process of association adalah proses yang mengarah pada bentuk kerjasama. Ya, ingat itu ya, kerjasama dan menciptakan suatu kesatuan. Jadi ketika Anda melakukan kerjasama, ini disebut sebagai proses of association. Tentu pernah kan Anda bekerjasama dengan teman Anda, misalnya ketika ada masalah atau ada kegiatan, ada kepenelitian, itu disebut sebagai proses association. Proses of association ini dibagi menjadi tiga tadi saya jelaskan, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah dipergunakan dalam dua arti, menunjuk pada suatu keadaan untuk menunjuk pada suatu proses. Menurut Gillen and Gillen, sama artinya dengan pengertian adaptasi. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Jadi bahasa lainnya akomodasi ini biasa disebut juga adaptasi. Sekira adaptasi ini jelas ya. Kemudian asimilasi. Apa itu asimilasi atau assimilation? Asimilasi ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan. Jadi ketika Anda pernah mengalami ini, berarti disebut sebagai proses asimilasi yang terdapat antara orang perorangan, ya, jadi bisa saja terjadi pada orang perorangan atau kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan ya, maksudnya kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan atau tujuan bersama. Itu yang disebut dengan proses asimilasi. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya suatu proses asimilasi adalah toleransi. Sekira yang jelas. Kemudian yang kedua adalah kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Jadi ini berkaitan kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, jadi mengurangi perbedaan sehingga terjadi keseragaman harga. Kemudian sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Sekiranya jelas, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran atau yang disebut dengan amalgamation ya. Kemudian yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Itu biasanya kita bersatu untuk melawan musuh dari luar meskipun ada perbedaan. Misalnya ini biasanya terjadi pada masa Presiden Soekarno Gajang Malaysia. Jadi itu terjadi proses asimilasi. Kemudian yang terakhir adalah akulturasi.
Akulturasi ini adalah unsur-unsur kebudayaan diperoleh dari kebudayaan lain sebagai akibat pergaulan yang intensif dan lama. Misalnya masuknya budaya Arab ya di Indonesia, dengan sekarang kita lihat cara berpakaian perempuan sudah menggunakan jilbab, itu yang dimaksud dengan proses asimilasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses of dissociation atau disosiasi. Saya katakan tadi bahwa disosiasi ini kebalikan dari asosiasi, merupakan bentuk interaksi ya, tetap bagian daripada interaksi yang mengarah pada suatu perpecahan dan merenggangkan rasa solidaritas kelompok. Itu yang dimaksud dengan proses disasiasi. Disasiasi ini bisa, misalnya contohnya adalah persaingan. Apa itu persaingan? Persaingan kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah competition. Sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan kekerasan atau ancaman. Saya kira jelas ya. Nah, persaingan ini dibagi dua. Ada kontravensi, kemudian ada pertentangan. Apa itu kontravensi? Nah, atau contravention ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpuasan terhadap diri seseorang atau terhadap suatu rencana. Itu yang dimaksud dengan proses contravention. Kemudian penjelasan selanjutnya, tipe-tipe yang merupakan perbatasan atau antara kontravensi dengan pertentangan tadi atau pertikaian adalah kontravensi antara masyarakat setempat, antagonisme keamanan, kemudian kontravensi intelektual, kemudian oposisi moral. Itu yang dimaksud dengan kontravensi. Kemudian pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman dan kekerasan. Saya kira ini juga jelas. Mungkin pernah Anda lihat seseorang melakukan pertentangan atau pertikaian, atau bisa saja Anda mengalami ini. Itu yang dimaksud dengan pertentangan. Sekira bentuk-bentuk interaksi sosial ini saya akan ulangi. Ada dua proses bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu proses of association dengan proses of dissociation. Proses association ini dibagi menjadi tiga: akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kalau dissociation ini yaitu konflik atau persaingan, bisa juga dikatakan konflik, terbagi dua: kontravensi dengan pertentangan. Saya kira itu penjelasan kita atau pemahaman kita terhadap interaksi sosial. Saya kira cukup ya. Demikian mata kuliah kita. Mudah-mudahan ada nilai tambah bagi kita terhadap wawasan kita. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.